Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 leadership skill atau 7 keterampilan kepemimpinan. Tonton terus ya videonya. Pada hakikatnya, setiap orang membutuhkan pengakuan, penghargaan terlebih-lebih dari orang terdekat yang ada di sekitar kita. Yang membedakan kebutuhan dan penghargaan hanya dari segi bentuknya. Orang yang lebih tua biasanya mereka membutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan sangat senang kalau kita berusaha melaporkan perkembangan aktivitas, program yang kita lakukan. Saran dan petunjuk kita mintakan kepada orang yang lebih tua dari kita. Mereka akan memberi secara tulus ilmu dan pengalaman hidupnya untuk kita. Jika kita berada pada posisi lebih tua dari orang lain, biasanya mereka membutuhkan pengakuan dan penghargaan dalam bentuk diberi kepercayaan dan memberi kebebasan menuangkan ide dan gagasan dalam kreativitasnya. Untuk orang-orang yang seumur dengan kita, kepercayaan, saling berbagi, serta saling melindungi akan menjadi hubungan yang harmonis dalam kehidupan yang kita jalin. Poin yang selanjutnya adalah kepedulian terhadap orang tua. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Pengorbanan seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, menyusui, dan memelihara putra-putrinya telah kita dengar kisah tersebut baik langsung kita simak maupun dari buku-buku. Begitu pula betapa berat dan tidak mudahnya seorang bapak berusaha memberi nafkah untuk istri dan putra-putrinya. Semua pengorbanan ini mengharuskan seseorang untuk memikirkan dan merasakan betapa perlunya membalas budi kebaikan ibu dan bapak. Bagaimana cara kita selaku putra-putrinya berbuat baik dan bertindak dengan beradab kepada ibu juga bapaknya? Ada banyak tuntunan yang mengajarkan kepada kita agar kita dapat berbuat baik kepada kedua orang kita, yaitu ibu dan bapak. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan kedudukan kita sebagai seorang putra-putri, yaitu yang pertama adalah menyadari berbuat baik kepada orang tua kita adalah merupakan kewajiban. Yang kedua, menjaga kesopanan, menghormati, dan bertingkah dengan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, memperhatikan dan memahami setiap keinginan mereka. Dan yang terakhir adalah mempersembahkan prestasi dan karya terbaik kita. Rencanakan suatu tindakan konkret atau nyata sebagai perwujudan kepedulian dan kasih sayangmu terhadap orang tuamu. Poin selanjutnya adalah menjadi warga sekolah atau lingkungan kerja yang baik. Sekolah merupakan salah satu tempat di mana kita menimba ilmu. Perdalamlah sumurnya dan perbesar timbangannya agar air ilmu yang kita dapatkan penuh dan jernih. Penting sekali artinya bagimu untuk dapat menjadi seorang warga sekolah yang baik. Hal ini tidak hanya penting untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan bangsa, negara, dan umat yang kita cintai ini. Berbagai catatan memperlihatkan bahwa para pelajar yang baik ketika masa bersekolah akan menjadi warga negara yang baik pula ketika mereka meninggalkan bangku sekolah dan terjun ke masyarakat dalam kehidupan dewasa mereka. Salah satu untuk menjadi warga sekolah yang baik adalah melalui cara memahami prinsip dan unsur sekolah dengan utuh sehingga kita mampu menempatkan diri di lingkungan sekolah secara menyeluruh. Langkah agar kita menjadi warga sekolah yang baik yaitu yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip yang dijalankan di sekolah. Yang kedua, mengenal semua unsur-unsur sekolah atau stakeholder. Yang ketiga, memahami dan mematuhi tata tertib sekolah. Yang keempat, memahami budaya yang diciptakan di sekolah. Yang kelima, penyatuan dengan kegiatan-kegiatan intra dan ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam hal positif di sekolah. Lingkungan sekolah yang menjadi salah satu tempat menimba ilmu dan keterampilan hidup adalah lingkungan yang sangat berharga untuk kita pahami demi masa depan kita. Poin selanjutnya adalah berbagi sesama anggota keluarga. Setiap orang pasti pernah mengalami suatu permasalahan atau hambatan, baik itu pribadi, kelompok, maupun keluarga. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terkadang kamu dapat menyelesaikan sendiri, tapi tidak jarang juga kamu membutuhkan bantuan orang lain, terutama untuk permasalahan. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.